Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Harnum dengan NPM 18111000332 dari kelas B semester 6 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal UTS dalam pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Ponidi. Baik, soal yang pertama yaitu bagaimana hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk peserta didik. Nah, jadi pembelajaran matematika merupakan upaya pembelajaran peserta didik agar siswa dapat mengembangkan cara berpikir matematika dan mengembangkan kemampuan berhitung, mengukur, menurunkan, serta menggunakan rumus matematika dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, dalam kehidupan sehari-hari sangat memerlukan kemampuan berhitung, terutama dalam berbelanja. Misalnya, Adi disuruh oleh ibunya pergi ke warung untuk membeli sabun. Adi diberi oleh ibunya uang sebesar Rp5.000. Kemudian harga sabun tersebut yaitu Rp2.000. Nah, jadi Adi bisa menghitung jumlah kembalian dari membeli sabun tersebut. Nah, maka dari itu pembelajaran matematika sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu model pembelajaran PBI merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Dari penjelasan tersebut, bagaimana langkah Anda sebagai seorang guru dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran tersebut agar tujuan dalam merangsang berpikir tingkat tinggi dapat terwujud. Jadi, PBL atau Problem Based Learning merupakan strategi pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana siswa mengelaborasikan suatu pemecahan masalah dengan kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk merangsang terjadinya proses berpikir tingkat tinggi. Ada 4 langkah dalam model pembelajaran PBL ini. Yang pertama, memahami masalahnya. Yang kedua, merencanakan cara penyelesaiannya. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan untuk menyelesaikannya. Dan yang keempat, mengecek hasilnya. Dalam kehidupan nyata, untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut, guru membentuk kelompok sesama siswa yang jumlah anggotanya 4-5 orang. Masing-masing kelompok tersebut mengumpulkan fakta-fakta dari permasalahan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, di sini guru berperan sebagai pembimbing dan menstimulus siswa berpikir untuk memecahkan sebuah masalah. Soal nomor 3 yaitu buatlah suatu konsep pembelajaran yang mengkaitkan dengan PMRI, terutama di kelas rendah. Jadi, PMRI adalah pendekatan pembelajaran matematika yang berpusat pada siswa dengan cara mengembangkan penalaran siswa dalam penyelesaian masalah-masalah realistik. Contoh pembelajaran yang berkaitan dengan PMRI yaitu pada materi penjumlahan. Misalnya 2 pulpen ditambah dengan 2 kuas. Jadi guru meminta siswa untuk menghitung bersama-sama. Misalkan 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pulpen ditambah dengan 2 kuas sama dengan 4. Soal nomor 4 yaitu coba Anda buat konsep pembelajaran guna mengenalkan bilangan kardinal dan ordinal kepada siswa. Oke, jadi bilangan kardinal dan juga bilangan ordinal sebenarnya mempunyai bilangan yang sama. Hanya saja yang membedakannya yaitu bilangan kardinal angkanya digunakan untuk menentukan suatu bilangan bulat. Misalnya 1, 2,
3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ordinal, angkanya digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan posisi. Misalnya, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan juga ke-5, dan seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan lagu Bangun Pagi untuk mengenalkan bilangan kardinal dan juga bilangan ordinal. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Baik, soal nomor 5 yaitu buatkan konsep pembelajaran di kelas guna mengenalkan tentang penjumlahan, perkalian, pembagian kepada siswa khususnya di kelas rendah. Nah, jadi penjumlahan adalah suatu cara yang digunakan untuk menjumlahkan dua atau lebih dari bilangan tersebut. Misal, ibu punya 4 kuas. Kita hitung sama-sama ya, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Baik, yang selanjutnya yaitu perkalian. Perkalian adalah suatu operasi penjumlahan berulang. Jadi, misalnya, ibu punya 3 kuas dikalikan dengan 1. 3 dikali 1 sama dengan 4. Nah, yang selanjutnya yaitu pembagian. Pembagian itu operasi yang digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan. Jadi, misalnya, ibu punya 4 kuas, dibagi masing-masing 2 kuas sesama siswa. Nah, jadi satu siswa mendapat 2 kuas dan satu lagi mendapat 2 kuas. Jadi, 4 dibagi 2 sama dengan 2, atau sama saja dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.